Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang diam-diam selalu ingin berada di dekat kamu. Jadi kita lihat siapanya. Pertama pasti aku akan bacakan dulu tentang energi kamu. Terus energi dianya siapa, terus kenapa dia bisa ingin selalu berada di dekat kamu, ingin selalu bersama dirimu. Seperti biasa, ada 3 pilihan. Pilihan pertama ada The Star, stone yang warna orange. Pilihan kedua ada The Sun, stone yang warna purple, ungu. Pilihan ketiga ada The Moon, stone yang warnanya kuning. Oke, ada The Star, The Sun, sama The Moon. Pilihlah dengan intuisi kalau menginginkan sebuah pilihan yang resonan sama kamu. Tapi karena ini general reading, collective reading diperuntukkan untuk banyak orang, energi bisa resonan bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Aku membaca orang yang energinya terbesar, yang sering terkoneksi sama aku, yang sering berkomunikasi sama aku. Misalnya kayak kamu sering komen, sering sapa-sapa aku, di situ kan kita ngejalin sebuah koneksi gitu. Oke, jadi salah satu caranya untuk melatih intuisi kamu adalah memilih adalah memvisualisasikan. Kamu bertanya pertanyaannya di hati, memvisualisasikan kamu datang ke aku. Nanti di situ aku bisa saja menunjukkan pilihan untuk kamu, atau kamu pun tahu sendiri ada pilihan yang bercahaya gitu. Oke? Dan perlu diingat kalau misalnya yang namanya collective reading ini diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk happy. Jadi ini siapa yang diam-diam selalu ingin bersama dirimu. Dan aku ada pengumuman. Kalau misalnya kalian gak skip, congratulations. Pengumumannya adalah aku tuh mau ngadain giveaway. Cuman dari kemarin tuh aku bingung ngadain giveaway-nya gimana. Jadi aku udah tahu nih caranya. Tungguin video aku besok di hari Jumat atau di tanggal setelah video ini. Terus kalau misalnya aku akan buat untuk 3 orang pertama yang komen, aku bakal kasih free reading. Syaratnya harus like, subscribe, dan komen. Terus tunjukin buktinya ke IG aku. Soalnya kenapa aku milih di IG? Karena aku mau langsung DM-an gitu sama kamu. Jadi kayak kita saling terkoneksi. IG aku apa? Mama Gia. Nanti aku bakalan kasih petunjuknya lagi di kolom komentar atau di bawah ya. Oke. Jadi ini untuk yang pengen free reading, aku bakal ngadain giveaway. Pokoknya lusa Sabtu nih, aku kan buatnya ini hari Kamis ya. Sabtu itu udah ada pengumumannya, oke? Jadi pantengin aja. Tunggu besok baru kamu komen pertama gitu loh. Maksudnya ini cuma pengumuman kalau aku bahwa akan mengadakan sebuah giveaway. Oke? Jadi kita langsung aja ke pilihan pertama. Pause video kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Let's start. Hai semua, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Ini ada The Star. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, baru energi orang itu. Siapakah yang diam-diam selalu ingin berada di dekatmu? Oke. Spirit guide, angel divine power, word like guiding voices. Listening my music, I can speak the truth, give permission and protection to central people who pick the star. Tell me about their current energy. Ada the Ace of Pentacle sama ada the Two of Wands. Aku ngeliat di sini kamu orang-orang dengan energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Kalau kita ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising dari zodiak yang aku sebutkan. Oke? Jadi di sini aku melihat, let's see.
kamu lagi fokus ke finansial, lagi fokus ke future, karena dari the two of wands ini aku ngeliatnya visionnya tentang aset ke masa depan, atau misal planning tentang masa depan kamu. Dari the ace of pentacle aku ngeliat kamu tipe orang yang lumayan setia, terus kamu juga memang mikirin, bukan hanya mikirin soal uang dan finansial ya, tapi mikirin aset ke depannya seperti apa, kenyamanan finansial ke depan seperti apa. Secara energi kamu juga orang yang pemberani. Dari the two of wands aku melihat orang yang cukup logical thinkingnya bagus, cara pola pikir rationality-nya juga bagus. Aku juga ngeliat kamu juga ada yang lagi interest in social media, kerja di bidang yang berhubungan sama social media. Tapi aku lihat di sini banyak dari kalian lagi bisa menunggu seseorang atau menunggu kesempatan. Aku bakal lihat tentang energi orang itu. Kita lanjut, tapi aku benerin dulu. Jadi kita lanjut ke energi orang itu. Do I need to confirmation about your energy? Ya kayaknya aku bakal konfirmasi dulu ya tentang energi kamu saat ini. Spirit guide, angel of power, like guiding us. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Give information and protection to people who pick the star. Tell me about their current situation, their current energy. Tell me about their current energy right now. The Wheel of Fortune ini konfirmasi kalau misalnya lagi fokus ke finansial, ke aset masa depan, ke istilahnya keamanan ya, security. Dan ini nggak salah kok kalau misalnya mau fokusnya ke situ. Cuman banyak dari kalian memang lagi peluang-peluang soal mendapatkan cuan-cuan ini lebih banyak ya untuk saat ini dan kedepannya. Yang aku lihat di sini karena ada The Wheel of Fortune, kamu bisa ada energi Sagittarius, Cancer, Pisces. But also yang aku bilang, ini ada keberuntungan, pintu-pintu yang terbuka soal mendapatkan finansial yang lebih baik lagi. Aku juga ngeliat di sini ada yang lagi mikirin mungkin kayak aku mau investasi deh gitu. Ada juga yang kayaknya aku mau belajar soal kripto deh gitu. Ada yang belajar saham juga di sini. But aku tarik benang merahnya. Kalau misalnya secara energi kamu lagi banyak fortune, keberuntungan terutama soal finansial. Jadi saran dari aku, ini mungkin konteksnya bukan love life ya, konteksnya ke masa depan. Udah harus mikirin langkah ke 1 tahun 2 tahun ke depan, kamu mau apa gitu, mau ngapain gitu. Harus udah mulai saving ya. Dan di sini kan aku ngeliat ada juga kalian yang investasinya bukan hanya investasi ke material things, tapi juga ke akademik. Jadi ada yang mau belajar lagi. Good. Tell me about the person that secretly want to stay close with you. This is person who really want to stay close with the people who pick the star. Tell me about who is this person. Ada the High Priest, ada the Fool. Ini energinya kayak pakai topeng ya. Di halayak banyak dia ada dignity, yang ibaratkan dia pakai sebuah peran di social life-nya dia, di kehidupan sosialnya dia, di mana dia menampakkan dirinya dia sebagai seseorang yang bijak, well put together, artinya tuh kayak semuanya dia tertata rapi. Terus aku juga ngelihatnya orang-orang yang berpemahaman soal religi yang baik. Ini ibaratkan kayak, kamu tau gak sih kayak politikus gitu kan, di luarnya kalau misalnya udah ngomong ke masyarakat kan ya udah sesuai sama brandingnya, tapi ada sisi lainnya gitu loh. Jadi ini juga ada yang influencer, pokoknya memang dilihat sama banyak orang tipenya gitu. Tadi the High Priest di sini dia adalah salah seorang yang
pemahaman spiritualnya oke. Dia juga sangat-sangat tradisional ya. Jadi ibaratkan dia tidak terlihat sebagai orang yang suka coba ini itu, yang neko-neko. Terus aku juga ngeliat di sini memang sangat ngikutin tradisi. Sisi depannya, sisi sampingnya lagi di sini aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang the fool, naif gitu. Jadi ada reckless. Jadi sebenarnya sisi aslinya, sifatnya dia adalah sosok orang yang aku ini masih mencoba banyak hal, aku masih ingin freedom, masih ingin kebebasan. Sementara sisi luarnya, sisi topengnya adalah dia memakai topeng yang aku ini udah bisa apa aja gini, aku udah pintar dalam segala hal gitu loh. Jadi ada dua sisi yang bertolak belakang satu sama lain. So ini bisa kayak gitu, or gini, ini bukan hanya pakai topeng ya, tapi lebih seperti sesuatu yang normal aja. Kalau ngomong soal percintaan, dia itu gengsi ibaratkan. Jadi memang sifatnya kayak gitu. Dia sifatnya kan nggak mau yang neko-neko, selalu berpikiran tradisional, dan kayak kaku gitu loh. Tapi dia sebenarnya punya desire atau keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Tapi dia nggak bilang atau nggak menyampaikan. Kita lihat lagi ya. Tell me more about who is this person. Oh iya, this person might be influencer ya, atau mempunyai influence yang baik di sekitar. Ada Two of Swords, ini konfirmasi kalau ada crossroad, ada pola pikir yang kayak berubah gitu loh. Jadi kayak hot and cold. Pertama dia bakalan kaku banget, tapi nanti jadi orang yang beda banget gitu loh. Jadi ada dua sisi yang berbeda dari orang ini yang jelas banget. Ini agak complicated nih orang kalau ada dua sisi. Kita konfirmasi tentang who is this person that really want to get close to you. Ada the strength, okay. Kamu punya, bisa dibilang kamu mempunyai sebuah ikatan yang kuat sama orang ini, koneksi yang kuat sama orang ini. Jadi bisa dibilang ini bukan koneksi yang kayak baru kenal gitu loh. Dan dari the strength di sini aku melihatnya beberapa dari kalian memang dealing sama seseorang yang sudah lama kamu kenal, tapi orangnya datang dan pergi. The strength karena mempunyai kenyamanan yang gak biasa. Kamu tidak bisa mendapatkan kenyamanan seperti nyaman sama dia, sama orang lain. Dia pun gitu. Dia gak bisa menemukan kenyamanan senyaman dirimu di orang lain. Dari the strength, ada the fool. Ini dua kartu di tarot deck yang bagi aku paling strong. Pertama the fool, awal mula. Jadi kalau misalnya namanya awal mula, dari pertama kamu ketemu itu udah membuat koneksi yang luar biasa. And then the strength, semakin kamu interaksi sama orang ini, semakin kuatlah ikatan dirimu sama dia. Jadi kalau kamu nanya siapa orangnya, ini cukup membekas di dirimu, di kehidupanmu. Terus yang aku lihat di sini, dia adalah tipe orang yang pemberani, orang yang dibilang reckless enggak, dibilang berani karena dia punya backingan mungkin iya. Karena kalau dari the strength di sini memang dia itu bebas berpendapat, bebas untuk melakukan sesuatu. Pertama di sini ada energi Leo, ada energi Scorpio, ada energi Pisces, Taurus, Libra, lalu ada energinya Aquarius. Kalau kita ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau misalnya kecocokan zodiak itu berdasarkan apa, kecocokan masing-masing. Aku nggak bisa mukul rata. Kecocokannya harus dari ini. Karena personally, aku kecocokan itu dari sifat, dan dari pembacaan tarot biasanya, atau dari pembacaan astrologi gitu. Terus di sini kayak dari Death aku ngeliat orangnya cukup misterius, cuman di sini juga ada perubahan yang signifikan banget di kehidupan orang ini. Pertama, kehidupannya itu berubah 360 derajat karena kehilangan seseorang. Ada juga yang kehilangan seseorang atau kehilangan sebuah status, ya sebuah apa ya bisa dibilang. Tadinya tuh dia gitu,
dia tempatnya di tempat yang enak lah gitu. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi, akhirnya itu mengguncang dia, akhirnya dia harus shifting atau harus moving, perpindahan. Ada yang kayak gitu. Tapi juga death itu ngomongin soal transformasinya karena apa? Karena lingkungan bisa, karena pola pikir yang harusnya berubah bisa. Tapi di sini kalau bisa dibilang, kalau kamu nanya siapa orangnya cukup kuat ya, kuatan banting, kuat cara pembawaan. Terus dia juga orang yang bisa memahami soal apa itu rasanya kehilangan. Ada spirituality dia bisa dibilang ada yang ngasah keadaan itu, ada sebuah keadaan yang mengasah spirituality dia gitu. Jadi soal spirituality untuk bisa merasakan empati seseorang sebenarnya bisa gitu, tapi dia bisa kontrol juga. Oke, aku bakal lihat dari tarot deck lain tentang who is this person. Tell me more about who is this person. Ada the Seven of Cups, ada another the European. Aku juga ngeliat di sini lagi fasenya perubahan ya. Kalau kita ngomongin soal fisik, kayak gimana orangnya? Orangnya cukup matang, terlihat dari usianya matang ya. Dia bukan tipe orang yang walaupun dari sini ada the Fool, ini the Fool tuh berdasarkan watak sih sebenarnya. Wataknya memang masih childish, ada childishnya juga. Tapi kalau misalnya dari segi fisik, aku ngelihatnya sudah terlihat well groom. Kayak kalau misalnya bocah-bocah kan masih kayak ikutin zaman sekarang kan. Tapi dia punya signature style sendiri gitu. Kalau kamu nanya signature style apa? Jadi kayak signature style tuh contohnya ada orang yang dia tuh pasti selalu pakai jeans and t-shirt. Dia kalau misalnya gak pakai itu kayak kurang, bukan dia gitu loh. Dia punya signature seperti itu gitu loh. Tapi bukan hanya jeans and t-shirt, ada juga yang flanel gitu-gitu. Tapi rapi kok, modest. Untuk kamu dealing sama feminine, kalau ngomongin soal fisik, dia itu dari cara berpakaian, dia gak suka yang baju ketat-ketat, loose. Terus dia juga, aku ngelihatnya ada yang rambutnya diwarnain. Di sini aku ngelihatnya what else? Dari segi fisik aku tidak melihat orang yang cukup welcoming ya. Jadi kalau misalnya kita baru ketemu dan kamu nggak kenal orang ini dari teman kamu atau kamu random ketemunya, dia tuh bakalan terlihat kayak aduh nih orang kayaknya mengintimidasi gitu loh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, dia sebenarnya orangnya cukup dalamnya tuh rapuh juga loh. Tadi the Nine of Swords, overthinking, dan the Seven of Cups juga suka ngayal. Oke, aku bakal lihat lagi tentang who is this person. Kita minggirin dulu. Tell me more about who is this person that secretly want to get close to you, want to stay close to you. Ada the Strength lagi. Ini orangnya lumayan strong loh. Bisa dibilang dia walaupun terlihat mengintimidasi, kita orang-orang agak segan ngelihatnya, tapi dia cukup welcoming ya. Dalam arti hangat orangnya. Cuman di sini memang dari segi kedudukan di status sosialnya dia juga oke. Dalam arti dia bukan tipe orang yang berada di balik layar gitu loh. Dia status sosialnya bagus di sini. Aku ngelihatnya juga pintar manifestasi. Dia juga aimingnya ke power. Jadi aiming tuh aiming tuh apa sih bahasa Indonesianya? Aiming itu kayak kita ngeker. Kita memfokuskan mata kita ke satu titik ya, contohnya kayak gitu. Tapi dia fokusnya tuh ke power, ke kekuatan, kedudukan. Aku juga ngeliat orangnya cukup, sebenarnya
ada di sini, dari aku lihat ada justice juga, ada balance di sini. Sebenarnya orangnya balance antara spirituality, supranatural, balance sama logika, sama powernya dia gitu. Jadi ini orang cukup punya experience tentang kehidupan yang lumayan loh kalau udah sampai di titik kayak gini. Orang yang bisa, nah ini tidak dipungkiri ya, kalau orang yang bisa punya kemampuan kayak gini kebanyakan memang cukup umurnya juga cukup gitu, dalam arti itu tadi matang gitu. Okay, this person might be older than you, kemungkinan juga lebih tua daripada kamu. Okay, aku bakal lihat pesan dari Oracle card dulu. Tell me more about who is this person. Dia itu kekeh banget loh menginginkan dirimu. Jadi di sini aku ngeliat ada sisi posesifnya. Kadang-kadang misalnya kamu cerita nih tentang dia ke teman kamu, sifat aslinya kayak gimana, kadang teman kamu nggak percaya karena dia bisa se-perfect itu dalam berperan. Finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. You both, kalian berdua fokusnya memang lagi karir dan finansial. So di sini heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Jadi kamu punya feeling sama dia, coba diobrolin feeling kamu berdua. Jadi jangan diem-dieman aja. Okay? Aku bakal lihat tentang why, kenapa dia bisa merasakan itu padamu. Why? Kenapa dia selalu mau dekat sama kamu? Ada the Queen of Wands di sini, ada the Seven of Swords. Pertama karena kagum tentang achievement yang kamu raih. Kedua, kenapa? Karena dia tuh agak sedikit jealous, envy. Maksudnya dalam arti, kok kamu bisa mempunyai ide-ide yang kamu punya gitu. Sementara dia tuh walaupun orangnya kreatif tapi tidak se-kreatif kamu gitu. Ada sisi dimana dia tuh agak ingin mencontoh dirimu. Terus di sini ketiga karena sisi posesifnya dia, yang aku bilang kalau dia itu ada rasa posesif yang luar biasa dan mau controlling karena dia itu emang kayak haus akan kekuasaan. Jadi orang yang haus akan kekuasaan itu kadang kan dia bisa menguasai pekerjaan. Itu mudah bagi dia. Yang tidak mudah adalah menguasai dirimu. Keinginan itu karena dia pengen selalu ada di dekat kamu. Jadi ya pikirnya gini, ya udah, aku selalu ada nih buat kamu. Kita lihat aja siapa yang tergantung gitu loh. Gemes. Dari The Queen of Wands, dia melihat kamu sebagai sosok pasangan, sebagai sosok yang sebanding. Okay? Aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. Spirit guide, angel, one power, like God. So tell me about the outcome of the situation. Outcome of the situation. Ada 4 yang keluar. Ada the Queen of Pentacles, you will do you. Jadi kamu juga fokus sama diri kamu sendiri, fokus sama financial situation. Dia pun juga akan seperti itu, karena ini dia vice versa. Kalian akan didukung sama orang-orang sekitar. Akan ada sebuah komunikasi, tapi emotion kalian yang akan jadi tantangan. Emotion apa? Ini kalau ngomongin soal emotion tuh gejolak soal kayak kamu feeling ini, dia feeling itu gitu loh. Dan di sini lebih kayak ke desire, keinginan masing-masing yang tadinya passion, ada yang marah, ada tiba-tiba jadi baik-baik aja kayak gitu loh. Jadi ini sesuatu yang tidak stabil. Dan komunikasi kamu juga tidak dipungkiri, ini bukan komunikasi yang stabil. Jadi stabilkan komunikasi. Kenapa ada heart to heart conversation? Karena saat kamu berkomunikasi dari hati ke hati sama orang ini, jadi kamu tahu gitu loh harus ngapain, dan dia pun tahu harus ngapain gitu. Overall di sini ada sebuah passion yang luar biasa, tapi juga ada kenyamanan ke depannya.
saran aku minta bantuan orang sekitar. Karena di sini ada bantuan dari orang sekitar yang bisa ngebantu untuk hubungan kalian. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah. Nomor aku ada di bawah. Kalau misalnya kamu mau komen dengan memberitahu aku tentang requestan kamu mau judul apa, silakan komen. Kalau misalnya kamu skip tadi di intro itu aku ngasih tahu tentang syarat untuk giveaway, karena aku ngasih giveaway buat free reading untuk 3 orang yang komen pertama di video selanjutnya. Oke? Kalau aku sangat terima kasih kalau kamu mau like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye. Hai my love. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, terus juga energi dia siapa, dan ini untuk yang pilih The Sun, yang the purple stone. Jadi mari kita mulai. Habis itu aku akan bacakan tentang kenapanya ya dia bisa diam-diam ingin selalu bersama dirimu. Okay? Spread God, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm Muslim, my good second speak the truth. Give permission and protection to the people who pick the Sun. Tell me about their current energy right now. I need 2 cards. Ada the 4 of Swords. And then there's a 5 of Swords. Oof. What happened to you? Kamu adalah orang-orang yang sedang membutuhkan energi positif yang cukup besar. Dari 4 of Swords di sini lagi ada energi recovery, lagi energinya istirahat, rehat. Dari the 5 of Swords di sini terjadinya rehat ini karena ada sebuah konflik misunderstanding, atau salah paham yang terjadi, entah ini kamu sama teman-teman, partner bisnis, atau bahkan pasangan, atau sama seseorang. Nah, dari sword ini aku melihat energi kamu adalah energi Gemini, Libra, Aquarius. Tapi aku juga melihat di sini kamu sosok orang yang cukup fire-nya lumayan banyak. Ada yang Leo sama Aries. Kalau kita ngomong soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Karena kecocokan orang sama zodiak itu beda-beda. Aku juga tidak bisa memukul rata cara untuk bisa cari kecocokan. Karena ada yang cari kecocokannya via pembacaan astrologi, ada yang pembacaan tarot, ada yang pembacaan soal sifat-sifat dari zodiak. Okay? Let's see, aku bakalan konfirmasi tentang your energy. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. I'm missing my voice, I can speak the truth. Give permission and protection to set people who pick the Sun. Tell me about their current energy right now. And then there's a stability, but you're a strong person ya. Aku bilang di sini ada fire energy, ada Aries, Leo, Sagittarius juga. But kalau kita ngomongin soal Four of Wands ini, momen kamu saat istirahat, momen kamu recovery ini kamu pakai untuk self reflection, which is good. Jadi kamu lagi keadaan benar-benar mengkokohkan diri kamu sendiri. Bisa secara mentally, karena di sini ngomongin sword itu terjadi di otak, tapi juga bisa secara passion. Ayo, aku harus menemukan passion aku lagi. Oke? Kita bakalan ngomongin soal dia. Oke? Siapakah dia? Kita lihat energinya. Spirit guide, angel, divine power, like God, and goddesses. Our Melissa, my ghost, I can speak the truth, give permission and protection to set through this person that secretly want to be with them all the time. Who is really want to be with you all the time. Ada the Queen of Cups, ada the Hermit, ada the Eight of Swords. Restriction. Dia orang yang cukup kaku, sensitif banget orangnya. Di sini ada Earth sign,
ya ada Earth sign, ada Virgo di sini karena ada The Hermit, ada Water sign Pisces, Scorpio, Cancer, atau ada Gemini, Libra, Aquarius. Cuman aku lihat di sini energi perpaduan antara cinta sama obsesi lumayan. Dia itu orangnya cukup bisa dibilang welas asih, penuh dengan kasih sayang, orang yang sensitif. Saat ini energinya memang lagi fokus ke cinta-cintaan, fokus sama perasaannya dia. Terus di sini energi The Hermit lagi mengisolasi diri. Kalau The Hermit kan energi petapa ya. Yang aku lihat dia ada di fase dimana dia melakukan self reflection atau bercermin ke dalam diri sendiri, tapi sudah berhasilnya mendapat sebuah ilham. Makanya dia lagi fase diam aja, fasenya bisa dibilang pasif sekali. Terus aku juga ngeliat di sini orangnya cukup hangat, pembawaannya hangat, tapi yang aku lihat di sini memang dari restriction ini dia cukup banyak overthinking tentang sesuatu hal, dan ini cukup normal ya untuk orang-orang yang memang dalam keadaan pendewasaan. Semakin dia dewasa, semakin dia banyak mikir tentang apa yang dilakukan kemarin, tentang apa yang ada di sekitar dia, apa yang saat ini ada gitu. Fasenya lagi kayak gitu. Cuman yang aku lihat jelas memang orang yang cukup empathic, jadi dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Oke? Aku bakal lihat confirmation tentang who is this person. Who is this person that secretly wants to stay with you all the time? Stay with the people with the sun all the time. Ada the King of Swords, orang yang cukup pintar dalam berpikir, dia juga knowledge-nya bagus, rationality-nya oke, praktikal, dia orang yang cukup praktis, nggak ribet. Aku juga ngelihat di sini dia memang bisa dibilang this person have a power dari kecil, atau dia punya skill dari kecil, atau dia punya gift dari kecil yang selalu dia pakai sampai saat ini. Dan itu semakin tambah umur, gift yang dia punya atau skill yang dia punya semakin bagus dan membantu dia secara finansial, membantu dia dalam karir. Yang aku lihat di sini juga financially oke ya. Dari Ten of Pentacle di sini dia punya kestabilan secara finansial, tapi ini juga ngomongin security soal masa depan. Jadi yang dia punya bukan hanya finansial saat ini, tapi juga asuransi masa depan, aset masa depan gitu loh. Yang aku lihat di sini kebanyakan kalian dealing sama older, orang yang lebih tua daripada kamu. Jika kamu energi feminin, kamu dealing sama orang yang lebih tua daripada kamu. Jika kamu adalah energi maskulin, kalian dealing sama orang yang lebih muda. Jadi ini kebalikannya. Oke? Terus di sini aku juga ngelihat orang yang cukup diam aja ya. Jika dia memandangmu dari jauh, dia hanya diam aja. Mari kita lihat ya tentang siapa orang ini secara energi, siapa. Baru nanti kita lihat ciri-ciri. Ada the strength, cukup kuat energinya. Ini mirip kayak nomor 1. Tidak dipungkiri kamu dealing sama seseorang yang sudah kamu kenal lumayan lama. Dari the strength ini bukan tipe orang yang datang udah hilang gitu, enggak, tapi dia cukup membekas. Dari the strength di sini kekuatan kalian lumayan banyak, koneksi kalian, kekuatan hubungan kalian lumayan kuat. Nah, ini bisa terjadi karena kenyamanan yang kamu buat sama dia beda dari kenyamanan orang lain. Dia punya kenyamanan yang khusus sama dirimu, tidak bisa ditemukan sama orang lain, dan kamu pun begitu. Itu yang membuat semakin kuat. Jadi walaupun semakin kamu menjauh dari orang ini, karena terus ada koneksi, saat terbuka lagi koneksinya semakin kuat. Jadi ibaratkan kayak kamu menipiskan sebuah tali, tapi dideketin, tapi pas kedeket talinya makin kuat. Kamu lebarin lagi, ya itu bakal makin kuat. Jadi bukan saat kamu pergi, datang dan pergi di hidupnya dia, atau dia yang datang dan pergi dalam hidup kamu, ini bukan sesuatu yang putus gitu. Karena di sini atasnya ada infinity symbol, sesuatu yang situ-situ aja gitu. Yang aku lihat di sini ada kekuatan, ketulusan, tapi juga ingin kebebasan. Jadi yang aku lihat di sini, kenapa dia diam-diam aja, ingin bersama dirimu selalu,
Karena saat dia mau ngomong pun dia takut untuk sebuah komitmen karena ingin kebebasan. Oke, let's see ya. Kita lihat tentang siapa orang ini. Who is this person that really want to stay with them all the time? The people pick the sun. Who is this person that really want to stay with you all the time? Aku ngelihat komunikasi kamu sama dia lumayan intens di sini. Ini di dunia pertemanan, there's a Three of Cups. Oke. Ada Two Queens yang keluar. Oke, ada beberapa dari kalian tidak sesuai sama ekspektasi. Ini bisa vice versa, tidak sesuai sama ekspektasinya. Tapi di sini aku melihatnya ada salah satu dari kalian yang defensif sama satu sama lain, gitu. Karena di sini ada dua energi queen yang beradu. Artinya sisi feminin yang beradu. Oke. Ada yang salah persepsi tentang orang ini. Oke, di sini kalau misalnya orang yang memakai logika banget, misalnya kamu memakai logika banget, kamu ada salah persepsi tentang orang ini. Kamu belum melihat sepenuhnya dia seperti apa. Tapi jika kamu menggunakan hati banget di sini, kamu itu congratulations, kamu tipe orang yang tahan banting. Oke, kalau misalnya dari siapanya dia di dunia pertemanan, karena di sini ada Three of Cups, ada dua Queens. Kalau kamu dealing sama masculine, kamu dealing in third party situation. Ada kemungkinan kecenderungnya ke arah yang memang bukan hanya dirimu dan dirinya, tapi ada dirimu, dirinya, dan dirinya. Karena di sini ada 3, dan itu nggak semuanya ya. Gak semua dari kalian, cuman ada beberapa aja. Cuman kebanyakan ini dealing sama seseorang yang di dunia pertemanan. Terus di sini ada semua komunikasi yang intens sama orang ini. Terus aku bakal lihat tentang aura-auranya. Tell me more about who is this person. Di sini ada the Hermit lagi. Aku juga melihat di sini dia cukup punya banyak permasalahan hidup ya yang harus dihadapi. Jadi pemahaman intelektualnya dia, pemahaman kedewasaan dia tuh datang bukan karena dari diajarin, tapi karena memang pengalaman hidup yang cukup panjang. Dari The Hermit aku juga melihat dia sosok yang pembawaannya tenang. Tapi aku juga di sini lihat ada orang-orang dengan energi Capricorn, tapi nggak banyak sih, water yang banyak. Di sini aku juga ngeliat tuh kayak juggling antara dua opsi. Ini kayak gini loh. Ini juga ada yang situasinya kayak dia menempatkan kamu kadang-kadang di prioritas, kadang-kadang di second option. Option pertama memang ke hal-hal yang berbau material things. Itu yang sesuai kecocokan dia. Jadi misalnya di sini ada Two of Pentacle, ya mau fokus ke relationship atau hubungan atau ke karir dulu gitu. Ada yang kayak gitu. Cuman kalau aku tarik benang merahnya, ini sih kebanyakan in third party situation ya. Situasi di mana kamu bukan hanya dia. Jadi bukan gini. Kalau yang namanya vice versa, bisa kamunya yang punya 2 pilihan atau dia yang punya 2 pilihan gitu. Atau ada seseorang gitu, oke? Tapi aku lihat dari dianya cukup pada kedewasaan. Oke? Aku bakal lihat dari Oracle card. Ada reconciliation. Someone from the past returning to your life. Ini seseorang di masa lalu kembali lagi dalam hidup kamu. Jadi kalau kamu nanya apakah orang ini akan kembali, akan. Tapi ini juga kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang punya karmic past life. Gak karmic sih, past life situation. Atau
kamu mempunyai hubungan sama dia di masa lalu sebelum kamu hadir di hidup ini gitu. Jadi ada reconciliation yang memang dipersatukan sama alam semesta untuk ketemu. Aku ngelihatnya ini lumayan pure hubungannya. Pure dalam arti tuh kayak ada janji suci antara kamu sama dia. There's a passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi ini waktunya kamu juga buat enjoying, menikmati situasi antara kamu dan dia, karena penuh dengan passion dan gairah. Aku bakal lihat kenapa. Why? Kenapa mau selalu bersama dirimu? Oke. Pertama, dari keberadaan kamu sih itu menenangkan dirinya, karena dia tidak mendapatkan itu dari orang lain. Dari Three of Pentacles ibaratkan dia sebenarnya kayak menemukan sebuah rumah untuk dia berteduh. Dari The Wheel of Fortune aku juga ngelihatnya bagi dia saat kamu berada di sisinya dia merasa lebih beruntung. Di sini ada The Ace of Pentacles ngomongin soal kehadiran, tapi ini juga ngomongin soal komunikasi. Dia suka banget komunikasi sama dirimu. Jadi kalau kamu nanya kenapa dia selalu pengen berada di dekat kamu, karena memang dirimu memberikan dia kenyamanan. Oke? Aku bakal lihat outcome of the situation. Ada The Devil, ada Three of Wands. Ini perjalanan kalian masih panjang, karena ada sebuah tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Apakah itu? Yaitu adalah sebuah obsessiveness, possessiveness, dan ada toxic relationship yang harus kamu lalui. Ini harus disembuhkan. Ibaratkan kayak kita keracunan kan, diem aja gak sih? Mana ada orang kayak keracunan, ya udah santai lah ya. Itu aku sih sumpah. Aku tuh pernah keracunan udang, aku cuma diem aja. Tapi akhirnya yang panik orang-orang sekitar. Nah, tapi pasti ada suatu langkah yang harus dilakukan. Entah itu dirimu, entah alam semesta yang ngebantu kamu buat keluar dari racun-racun ini. Oke? Jadi kalau yang namanya toxic relationship sebenarnya bisa disembuhin, bisa ibaratkan bisa diperbaiki, asal salah dua pihak ini mau memperbaiki gitu loh. Bisa aja memperbaikinya dengan jeda, dengan masing-masing dulu kayak gitu loh, membenahi diri dulu. Jadi kan harus lihat sumbernya di mana. Contoh kayak aku keracunan udang, ya karena udang kan, jadi aku tahu nih, oh masalahnya di udang, jadi aku tahu pengobatannya apa gitu loh. Jadi harus tahu yang namanya sumber malapetakannya di mana. Dari The Three of Wands di sini sebenarnya dari dianya atau dari kamunya yang siapapun di sini yang lebih dewasa mempunyai tanggung jawab. Karena di sini ada Six of Cups, akan ada sebuah reunion. Jadi ada sebuah persatuan kembali. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, mau dibuatkan secara personal, kamu bisa book personal reading. More-nya ada di bawah, linknya ada di bawah. Kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Diulang lagi gak sih toh? Kalau misalnya kamu mau request, maksud aku tinggal di katakan judul-judulnya apa. Kalau misalnya kamu mau ke depan lagi, kalau yang kamu skip intro, aku tuh ngasih tahu cara giveaway loh. Jadi aku bakal ngasih giveaway untuk 3 orang free reading. Oke? Tapi syarat-syaratnya udah aku kasih tahu di depan tadi. Aku rasa cukup sampai sini pesan aku. Thank you semua. Thank you so much. Bye. Stay healthy everyone. Hai semua. Jadi aku akan bacakan tentang siapa yang diam-diam selalu ingin bersamamu. Ini untuk yang pilih The Moon atau kartu ketiga dan pilihan ketiga yang
Yellowstone, aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, terus juga energi dianya siapa, terus kenapa, lalu kita lihat outcome-nya, oke? Spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses. I will listen my ghost, I can speak the truth, give you permission and protection to settle people who pick the moon. Tell me about their current energy right now. I need 2 cards. Their current energy. Why? There's the 3 of Swords. Ada 3 of Swords, ada 5 of Cups. Di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius, but also there's Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini aku juga ngeliat orang-orang yang sebenarnya pemberani. Kamu itu mempunyai prinsipal yang bagus. Tapi di sini ada heartache, tidak dipungkiri lagi ada rasa sakit dan nyelekit dan tersayat di dada. Dari the 5 of Cups di sini aku juga ngeliat ada remorse, penyesalan di masa lalu, ada kesedihan. Sending you positive energi dulu. Jadi, di sini ada kesedihan, ada penyesalan, ada sesuatu hal yang terjadi di masa lalu yang masih kamu fokusin. Kadang gini, kita berada di masa sekarang, terus berjalan ke masa depan. Kamu mikirin sesuatu yang sedih-sedih di masa lalu, itu kamu menarik energi negatif. Kamu menarik energi kesedihan di masa lalu. Ada yang kayak gitu. So, aku bakal lihat. Sini juga ada yang kekecewaan, ada kecewaan sesuatu hal. Pada aku bakalan konfirmasi dulu ya. What happened to the people who picked the moon? Oh, ada yang lagi proses awakening. Di sini ada yang energi The Magician, energi Virgo, dan energi Gemini. Aku juga ngeliat kamu orang yang cukup artistik, terampil. Terus di sini juga kamu orang yang mempunyai kemampuan buat manifestasi. Jadi kenapa ini terjadi? Ini sesuatu yang kadang kita suka memanifestasikan sesuatu hal yang kita nggak sadar gitu. Jadi dari afirmasi itu adalah proyeksi dari sebuah visualisasi atau yang terjadi di otak kita. Ini hati-hati sama yang kamu ucapkan, apa yang kamu sebutkan, apa yang kamu pikirin. Dari The Magician aku juga ngeliat di sini kalian juga orang-orang yang cukup bisa dibilang sensitif. Tapi aku juga lihat di sini kalau secara energi memang lagi banyak yang belajar untuk memulai segala sesuatu atau lagi belajar sesuatu hal. Aku bakal lihat energi orang itu. Okay? Spirit guide, angel, divine power, red light God, and goddesses. I'm gonna listen my ghost, I can speak the truth, give information and protection to set people who pick the moon. Tell me about the person that secretly want to spend time, always want to spend time with the people who pick the moon. Who is this person that want to spend time with you all the time? Ada the high priest, ada the Eropan. Orang yang cukup dewasa, ada Six of Pentacle. Orangnya juga suka, ini aku ngeliat orang yang ramah ya. Ada energi Virgo, Taurus, Capricorn, tapi juga ada Pisces dan Libra. Aku juga ngeliat ada sisi leadership yang bagus di dia, karena di sini aku juga ngeliat dia suka mengayomi orang lain ya. Tapi aku ngeliatnya di sini ada kalau misalnya piramida tuh dia paling di bagian atas. Apa itu? Terus juga ada generosity, suka memberi, suka sedekah. The Hero of Pentacle, di sini ada achievement. Oke, secara energi dia sebenarnya lagi terbuka banget sama kamu karena banyak energi healing yang bisa diberikan ke kamu. Jadi kalau misalnya kayak gimana nih, dia mempunyai energi yang terbalik daripada kamu. Karena dia energinya banyak pengetahuan, banyak pemahaman soal spirituality yang bisa dia sharing ke orang-orang. Tapi dari sini ada the wisdom, ada kedewasaan, bukan
ya namanya manusia ya. Ada juga ego, ada yang menggurui, ada yang tidak menggurui. Cuman dari Eight of Pentacles di sini ada sebuah achievement di bagian finansial juga. Lagi fokus buat self love, jadi memang dia tidak terlalu fokus untuk bisa dibilang tidak terlalu fokus untuk membagi cintanya dia untuk orang lain spesifik gitu. Yang dia bagi cintanya buat banyak orang, semua orang dibagi sama dia. Oke, kita bakal lihat tentang energi orang ini lagi. Spirit guide, angel, divine power, light guiding us. Tell me more about who is this person. Tell me about their current energy right now. That always want to spend time with you. Always want to get close to you. Who is this person that always want to get close to the people who pick the moon? Ada The Temperance. Aku juga ngeliat orang yang cukup netral. Di sini juga dia bukan orang yang neko-neko ya, orang yang cukup berpikiran tradisional. Tapi aku juga ngeliat orang yang knowledgeable. Dia pengetahuannya lumayan banyak di sini. I just need one card. Who is this person? Oh, maunya tua. Ini berarti ini ya ada yang tidak sesuai sama ekspektasi dirimu. Kalau secara energi aku juga ngeliat dia bukan tipe orang yang gercep ya. Tipe orang yang lelet. Dia tuh butuh banyak planning. Orang kalau bikin planning tuh plan A sama plan B doang kan. Dia tuh sampai plan Z. Jadi kalau ini gak berhasil sih gimana ya, bikin planning lagi. Aku ngeliat dia punya banyak healing energi loh, yang aku bilang. Jadi dia tuh kenapa ya pengen banget deket sama kamu, karena dia ngeliat kamu punya sisi yang harus di healing. Jadi dia punya savior complex, ingin menyelamatkan dirimu. Dari 12 Wands di sini aku juga ngeliat pertimbangan orang yang tipe mempertimbangkan sesuatu dengan matang. Jadi apa yang dilakukan dia gak gegabah, dia cukup sabar orangnya. Cuman aku juga ngeliat ada perbedaan antara kamu sama dia. Bisa perbedaan umur, perbedaan prinsip. Di sini juga ada perbedaan jarak. Kamu di kota A dan di kota B. Aku bakal lihat tentang siapa dia. Spirit guide, angel, divine power, like God, ingresses. I'm listening for a second, speak the truth. Tell me about who is this person. For the people who pick the moon, that always want to spend time with the people who pick the moon. Ada the Eight of Swords. Dia punya emotionally the Nine of Swords. Tell me more about who is this person. It's so hard to read this person ya. Tidak dipungkiri. I'm not going to lie. Agak susah buat baca orang ini karena aku ngeliatnya dia juga tipe orang yang sebenarnya tidak terlalu menutupi banyak hal. Jadi terbuka saja. Tidak ada yang dikulik-kulik yang gimana-gimana ya. Aku juga ngeliat di sini dia tipe orang yang sebenarnya punya banyak insecurity tentang ekspektasi sosial. Dia orang yang pemimpi, jadi dia juga ada sedikit negatifnya. Dia tidak kurang pintar dalam menyelesaikan satu project, karena dia mau finish, dia bakalan jump into next project lagi, karena dia punya ide yang banyak. Orang yang kreatif. Aku bakalan lihat lagi dari tarot deck lain tentang who is this person. That who's this person? Who's this person that I always want to spend time with the people who pick the moon? Ada Ace of Wands, orang yang cukup kreatif, tapi dia juga tipe orang yang gak ngoyo ya, pengen sesuatu yang datangnya secara natural. Aku juga ngeliat di sini dia datangnya dari pertemanan.
Dia bukan tipe orang yang kayak pas datang tuh langsung menawarkan cinta, ayo pacaran sama aku, nggak gitu. Dia maunya segala sesuatu berjalan dengan natural, dengan tumbuh gitu. Dari The Three of Cups di dunia pertemanan, aku juga ngelihat kalau misalnya ada The World, ya memang kebanyakan dari kalian dealing sama seseorang yang cukup jauh jaraknya ya. Dari The World di sini aku ngelihatnya bisa dibilang dia punya knowledge yang bagus. Knowledge itu bukan hanya pemahaman akademis yang dia kuliah S1, S2, S3, S14 sampai banyak lah, tapi juga pemahaman di real life. Jadi in real, kalau kita kehidupan nyata, realita itu beda sama akademis, udah pasti ya kan. Nah, dia pintar dalam memahami dua aspek tersebut. Terus di sini dia juga mengisi kepalanya dia dengan pemahaman-pemahaman yang bukan hanya pemahaman standar aja. Kehidupan gimana, KPR gimana, kayak gitu enggak. Tapi pemahaman-pemahaman kayak astrologi, astronomi, hal-hal yang kayak gitulah, yang kayak memahami soal tarot itu apa. Hal-hal yang memang bisa dibilang kamu pun interest tentang hal tersebut. Gitu. Terus juga aku lihat di sini dia tipe orang yang enggak tidak mau stand out ya dari orang-orang sekitar. Dia teman yang baik sebenarnya. Cuman ya aku pengen lihat tentang who is this person that really want to get close to you. Ada Two of Swords. Oke, di sini baru kelihatan kalau dia itu mempunyai pola pikir yang kayak bercabang gitu. Karena ekspektasi sosialnya berharap dia sebagai A, tapi dia pengen jadi Z. Jadi dia pengen exploring sebenarnya. Dia hidup di kehidupan yang cukup tradisional, tapi dia pengen memiliki sebuah kebebasan untuk bisa open-minded. Oke, jadi memang standarnya dia ngikutin sama orang-orang sekitar dan keluarga ya. Aku bakalan kasih lihat pesan dulu ke kamu. Message about the situation for the people who pick the moon. Lalu nanti kalau misal kamu masih kepo, kita lihat lagi very soon. Clearly decided what you want, so it comes to you now. Kamu juga harus tentuin apa yang kamu mau, biar itu datang ke kamu dengan cepat. Kalau yang nanya itu apa, ya terserah kamu mau apa. Hubungan percintaan seperti apa yang kamu mau. Ada it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi ini aman buat kamu jatuh cinta sama orang ini. Kita kulik lagi tentang orang ini ya. Who is this person that secretly always want to spend time with you, always want to spend time with people who pick the moon? Ada Ace of Swords. I just need one more card. Thank you. Oh, after that apa? Okay. Dia cukup punya achievement yang banyak di sekelilingnya dia, tapi aku ngeliatnya dia juga orang yang lagi open up buat kenal sama orang banyak, yang suka sama dia juga banyak. Aku juga ngeliat ini ada hubungan yang cukup lama banget sama dirimu. Jadi cuma kalian doang yang dapat ini, kemungkinan orang baru yang kamu pun belum pernah punya relationship atau belum pernah punya hubungan sama orang ini. Karena ada Ace of Swords, Ace of Wands, sesuatu yang new, nggak ada yang repeating. Kalau kamu lihat orang ini sebenarnya ada Death, di sini energi Scorpio, tapi dia lumayan misterius. Dia punya banyak hal yang dia korbanin untuk sampai di posisi saat ini. Ada yang hidupnya berubah karena sebuah perubahan di keluarga, atau seseorang yang sudah tidak ada lagi dalam hidupnya dia, yang akhirnya dia grow cold, jadi lebih apa ya, yang tadinya dia hangat terus jadi dingin gitu. Aku juga ngelihat dia cukup puas tentang achievement atau apa yang dia raih saat ini. Oke, aku bakal lihat kenapa why this person
want to spend time with you. Ada the Nine of Wands. Dia tuh kayak melihat banyak perbedaan antara kamu sama dia, tapi aku melihatnya di sini ada sisi missing puzzle di kamu. Dari the Nine of Wands di sini ada yang terpacu karena ditolak. Ada yang terpacu karena memang tidak sesuai sama ekspektasi. Four of Cups. Kalau dibilang kenapa sih, sebenarnya ada juga yang karena memang sudah kayak lagi nggak moving nih kemana-mana situasinya. Terus di situ ada nyaman sama dirimu. Ada yang nyaman sih, tapi kebanyakan memang dia ngerasa ada missing puzzle di kamu. Gitu. Oke. Kita bakal lihat the outcome of the situation. Ada the Four of Pentacle sama ada the Empress. Well, it's going to be passive relationship. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang pasif, ya. Jadi nggak ada pergerakan yang gimana-gimana, yang tidak akan mengejutkan. Yang aku lihat juga kamu bisa memprediksi hal ini seperti apa. Karena dari Four of Pentacle di sini aku ngelihatnya dia menginginkan kamu tapi dia nggak bergerak. Dia menginginkan dirimu tapi dia banyak menyimpan memori. Terus dia juga kayak melihat kamu aja. Terus dari The Empress sebenarnya peluangnya jadi tumbuh, cuman aku masih melihat tidak ada sebuah pergerakan yang signifikan antara kamu dan dia. Dari The Empress dilihat siapapun di sini yang sosoknya feminin, kamu diam aja. Kamu nanti dia akan harusnya datang. Tapi kalau kamu yang sisinya di sini maskulin, kamu juga harus yang ada effort lah untuk sebuah hubungan ini. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa share. Kalau misalnya kamu mau request juga boleh komen di bawah. Dan kalau kamu mau dibuatkan share personal, mau tahu lebih lanjut ini kayak gimana, siapa orangnya, dibuatkan benar-benar untuk dirimu, kalau bisa book personal reading, nomornya di bawah, linknya ada di bawah. Oke? Dan kalau kamu yang skip ada intro, tadi aku ngasih tahu tentang caranya untuk ikutan giveaway. Karena aku ngasih giveaway buat free reading untuk 3 orang pertama. Oke? Aku rasa cukup sampai di pesan aku. Bye everyone, stay healthy.